Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang sedang standby, yang sedang mengamati pergerakan demi pergerakan di pairnya XAU USD. Pada sore hari ini studio kami menunjukkan pukul 6.23 waktu Indonesia Barat. Kita lakukan review dulu ya, dari analisis pertama buy stop sudah tersentuh dan tadi sudah sempat kita ambil profitnya ini sekitar 560-an dan itu sudah memenuhi syarat untuk satu transaksi dalam satu kali transaksi sudah terpenuhi syarat untuk take profitnya, sehingga ini kita hapus. Yang pertama kita hapus dulu, ini kita anggap sudah selesai. Kemudian yang limit di atas ini sudah tidak terpenuhi ya, karena arahnya sudah menungging ke bawah. Arahnya sudah menuju ke bawah, kita coba untuk lakukan analisa ulang ya. Kita hapus semuanya dulu yang sudah kita buat pending ordernya, kita hapus semua. Nanti kita akan lakukan analisa ulang dan kita lakukan penempatan ulang ya. Kita tempatkan titik entry yang terbarunya. Ini kita hapus semuanya, kita putihkan semuanya. Nah, sekarang di kondisi market yang berjalan masih berada di area konsolidasi ya. Sekarang ini dalam fase namanya konsolidasi. Di fase ini hati-hati karena pergerakan akan naik turun di sekitaran ini. Namun jangan khawatir, pasti nanti ada salah satu yang akan melewati dari levelnya ini. Kemudian kalau kita amati dari pergerakan yang ada, tidak cukup kuat untuk kita mengambil satu scalping di sana karena pergerakan cukup kecil, sehingga nanti kita akan lebih lama menunggu floating minusnya, bukan floating plus tapi lebih lama menunggu floating minusnya. Dari perjalanan historinya pergerakan masih cukup kecil dan saat ini yang lagi running tidak ada volatilitas yang agresif, yang cukup ekstrim, dan ini sangat tidak tepat kalau kita menentukan titik entry di situ. Bagaimana dengan time frame yang kecil nih? Kita masuk di time frame M15 misalnya. Sama saja pergerakan masih datar, pergerakan masih seimbang antara naik dan turunnya, sehingga ini berpotensi akan masih naik dan turun di antara level atas dan bawahnya. Kita kembali ke H1 dulu, kita lihat di sini ada levelnya. Kemudian kita nanti akan tempatkan kembali untuk next berikutnya, untuk next entry kita tempatkan di sisi bawah. Kemudian di sisi atas taruh di atasnya di sini. Yang di bawah kita perhatikan adakah level yang mengganggu ya. Oke, cukup nanti dengan targetnya kita bisa dekatkan dengan level psikologinya, atau mungkin kita ambil yang lebih dekat di sini. Yang terdekat dari running adalah bergerak ke atas, sehingga kita taruh di sini nanti sell stop. Sell stop di 18.15. Titik 86 kita tempatkan dulu untuk sell stopnya. Sell stop kita taruh di angka 18.15.86. Kemudian buy stopnya apakah harus di atas? Tidak usah, kita bisa tempatkan di lebih di bawah dengan target nanti di level atasnya. Oke, targetnya nanti di puncak di sini. Cukup kita ngambil yang dekat di sini. Kita kasih warna highlight biru untuk targetnya di sana, sehingga kita bisa menentukan mengambil buy stop dari posisi yang lebih bawah 18.26.20. Kita mengambil peluang-peluang kecilnya karena ini berada di area konsolidasi.
Kalau kita mau aman, kita ambil yang lebih tinggi lagi di 18.35 karena nanti pasti akan ada yang kuat salah satunya meskipun tidak bergerak setinggi 18.77, setidaknya ada peluang yang bisa kita manfaatkan untuk taking profit di sana. Bagaimana menempatkan resikonya? Kembali resiko, jangan kita hanya berpikir SL dan TP, SL dan TP. Biasakan kita menggunakan batasan resiko yang menjadi aturan main kita. Kalau kita menggunakan 300 ya 300. Kalau kita menggunakan 2%, 1%, 1,5% dari modal, maka gunakan itu. Sehingga misalkan saya menentukan taking profit di sana, stop loss di mana? Ya kita tinggal arahkan saja karena jaraknya cukup dekat, maka resiko tidak harus setengahnya. Terlalu kecil nanti akan tersentuh berikutnya, akan sering tersentuh nanti seperti itu. Maka kita mengikuti, misalkan ini 511, kita bisa gunakan 400 ya. Kita buat yang mendekati, berarti 400 itu di sekitaran garis ini. Bagaimana ketika nanti tersentuh? Namanya resiko sudah kita perhitungkan, kalau sudah tersentuh ya sudah. Jangan minta kalau tersentuh kembali lagi, tidak bisa. Kalau kita mau tidak sering tersentuh, maka stop lossnya jauh. Misalkan di atas kita gunakan buy stop, maka stop lossnya jauh sekali. Tarik yang bawah, 1000 sekian. Tapi jangan lupa, targetnya kalau kita menggunakan risk dan reward ratio, minimal kalau 1:1 itu 1000. Nah targetnya nanti di sekitaran ini, 1836. Yang jadi pertanyaan, apakah satu hari bisa tercapai? Belum tentu. Sehingga nanti jatuhnya kita bisa overnight, jatuhnya nanti swing kita. Nah kalau kita sudah siapkan seperti itu ya silakan, monggo, itu adalah pilihan. Tetapi ketika kita sudah memilih day trading, maka lihat, perhatikan pergerakannya, perhatikan waktunya. Saat ini jam berapa? Ini di sesi yang mana? Sehingga nanti kita bisa memperkirakan range-nya sepanjang mana atau sejauh mana. Meskipun tidak selalu panjang seperti yang kemarin, tidak selalu begini. Ya, yang kemarin kan panjang begini. Apakah satu hari ini pasti? Belum tentu. Bahkan bisa jadi nanti hanya kecil seperti halnya di beberapa hari terakhirnya. Misalkan di sini. Bisa jadi nanti seperti ini. Nah, karena ini sudah bergerak lebih, maka kita bisa menggunakan yang lebih panjang lagi. Bisa jadi nanti seperti ini. Sehingga pergerakan ketika naik ya mendekati levelnya di atas. Bisa jadi mendekati di sini. Ketika naik mendekati situ. Ketika turun nanti ya dekat-dekat dengan levelnya di sini. Ya silakan nanti diuji, sehingga kenapa kita menentukan target tidak terlalu jauh, biar realistis. Ini day trading dan sekarang sudah jam-jam jelang Amerika masuk, sehingga potensinya tetap ada di sekitaran ini. Kalaupun nanti dia breakout lagi lebih kuat, ya kita ikuti lagi. Trading lebih enak, lebih baik itu mengikuti ritme pergerakan yang ada. Ya, tidak hanya kita fokus pada satu sistem trading kita ugemi, kita pegang, kalau ini buy terus, tidak bisa begitu. Belajarlah selalu kita lakukan koreksi, evaluasi dan selalu update perkembangan yang ada. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Hanya ada dua potensi yang kita ambil di sana, dari buy stop dan sell stopnya ya. Buy stopnya di 1826 sudah kita lakukan juga, ini buy stopnya di 18.26.20 ya. Mudah-mudahan nanti ada peluang di sana. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita nanti evaluasi lagi di malam hari atau bahkan nanti kita evaluasi besok menjelang pergantian hari. Sehingga ada evaluasi, ada koreksi dan selalu kita melakukan perbaikan.
Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.